Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Kamar Rahasia, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 11, Klub Duel. Ketika Harry terbangun pada hari Minggu pagi, kamarnya dipenuhi sinar matahari musim dingin dan lengannya sudah bertulang lagi. Tetapi sangat kaku, dia segera duduk dan menoleh ke tempat tidur Colin. Tapi ternyata di antara tempat tidurnya dan tempat tidur Colin telah dipasangi tirai tinggi, yang kemarin dipasang untuk melindunginya berganti pakaian. Melihat Harry sudah bangun, Madame Pomfrey datang membawa nampan sarapan dan menarik lengan, tangan dan jari-jarinya. Semua bagus, katanya, ketika Harry dengan canggung menyuapkan bubur dengan tangan kirinya. Sesudah makan, kau boleh pulang. Harry berpakaian secepat dia bisa dan bergegas ke menara Gryffindor. Dia sudah ingin sekali bercerita kepada Ron dan Hermione soal Colin dan Dobby, tetapi ternyata mereka tak ada di sana. Harry pergi lagi untuk mencari mereka. Dalam hati bertanya-tanya kemana kiranya mereka dan merasa agak sakit hati karena mereka tidak ingin tahu apakah tulangnya bisa tumbuh lagi atau tidak. Saat Harry melewati perpustakaan, Percy Weasley keluar dari situ. Dia kelihatan jauh lebih riang daripada ketika terakhir kali mereka bertemu. "Oh, halo Harry," sapanya. "Terbangmu hebat sekali kemarin, benar-benar luar biasa. Gryffindor memimpin dalam perolehan untuk piala asrama. Kau mendapat 50 angka. Kau tidak melihat Ron dan Hermione?" tanya Harry. "Tidak," kata Percy, senyumnya memudar. Mudah-mudahan Ron tidak berada di toilet anak perempuan yang lain. Harry memaksakan tawa, mengawasi Percy menghilang, dan kemudian langsung menuju toilet Martel merana. Dia tak melihat alasan kenapa Ron dan Hermione akan berada di sana lagi. Tetapi setelah memastikan bahwa tak ada Phil maupun Prefect, dia membuka pintunya dan mendengar suara mereka dari dalam bilik terkunci. "Ini aku," katanya seraya menutup pintu di belakangnya. Terdengar bunyi debam, cebur, dan Percy kaget tertahan dari dalam bilik. Dan dilihatnya mata Hermione mengintip dari lubang kunci. "Harry," serunya, "kau membuat kami kaget sekali. Masuklah, bagaimana lenganmu?" "Baik," kata Harry, menyelinap masuk ke dalam bilik. Semua kuali tua bertengger di atas kloset, dan bunyi berderang di bawah tepi kuali membuat Harry tahu mereka telah menyalakan api di bawahnya. Menyihir api yang bisa dibawa-bawa dan tahan air adalah keahlian Hermione. "Kami tadinya mau menengokmu, tapi kemudian memutuskan untuk langsung mulai merebus ramuan Polyjuice," Ron menjelaskan ketika Harry dengan susah payah mengunci pintu bilik lagi. "Kami memutuskan tempat ini paling aman untuk menyembunyikannya." Harry baru mulai bercerita tentang Colin, tetapi Hermione menyelanya. "Kami sudah tahu. Kami mendengar Profesor McGonagall memberitahu Profesor Flitwick tadi pagi. Itulah sebabnya kami memutuskan lebih baik kita segera mulai saja. Lebih cepat kita mendengar pengakuan Malfoy lebih baik," kata Ron geram. "Tahukah kalian apa pendapatku? Dia marah sekali setelah pertandingan kudik itu. Lalu pembalasannya pada Colin." "Ada lagi yang lain," kata Harry, mengawasi Hermione membuka ikatan Knotgrass yang melemparkannya ke dalam kuali. "Dobby datang mengunjungiku tengah malam." Ron dan Hermione menengadah keheranan. Harry menceritakan kepada mereka semua yang diceritakan Dobby atau yang tidak diceritakannya. Ron dan Hermione mendengarkan dengan mulut ternganga. "Kamar rahasia sudah pernah dibuka sebelumnya," kata Hermione. "Jelas kalau begitu," kata Ron dengan nada penuh kemenangan. "Lucius Malfoy pastilah telah membuka kamar rahasia waktu dia bersekolah di sini, dan sekarang dia memberitahu anak kesayangannya, si Draco." "Bagaimana caranya? Jelas sekali." "Sayang sekali Dobby tidak memberitahumu monster seperti apa yang ada di dalamnya. Aku penasaran bagaimana mungkin tak ada orang yang melihatnya berkeliaran di sekolah. Mungkin dia bisa membuat dirinya tidak kelihatan, menekan lintah-lintah ke dasar kuali. Atau mungkin dia menyamar, pura-pura jadi baju zirah, atau entah apa. Aku sudah baca tentang hantu bunglon." "Kau terlalu banyak membaca, Hermione," kata Ron sambil menuangkan serangga sayap rendah mati di atas lintah-lintah. Dia meremas kantong serangga yang sudah kosong dan berpaling menatap Harry. "Jadi, Dobby menghalangi kita naik kereta api dan mematahkan lenganmu." Ron geleng-geleng. "Tahu tidak, Harry, kalau dia tidak berhenti berusaha menyelamatkan hidupmu, dia akan membunuhmu." Berita bahwa Colin Creevey diserang dan sekarang terbaring bagai mayat di rumah sakit sudah menyebar ke seluruh sekolah pada hari Senin pagi. Suasana mendadak penuh desas-desus dan kecurigaan. Murid-murid kelas 1 sekarang kemana-mana berombongan, seakan mereka takut akan diserang kalau berani berjalan sendirian. Ginny Weasley yang duduk di sebelah Colin Creevey dalam pelajaran jimat dan guna-guna
bingung dan ketakutan. Tetapi Harry merasa cara Fred dan George menghiburnya malah membawa hasil yang sebaiknya. Fred dan George bergiliran menyihir diri mereka menjadi berbulu atau dipenuhi bisu dan melompat mengagetkan Ginny dari balik patung-patung. Mereka baru berhenti ketika Percy yang sangat marah berkata bahwa dia menulis kepada Nyonya Weasley dan memberitahunya bahwa Ginny dihantui mimpi buruk. Sementara itu tanpa pengetahuan para guru, pemandangan jimat, amulet, dan berbagai sarana perlindungan melanda sekolah dengan amat seru. Neville Longbottom membeli bawang hijau besar berbau bacin, kristal runcing ungu, dan ekor kadal busuk sebelum anak-anak Gryffindor lainnya mengingatkan bahwa dia tidak dalam bahaya. Dia berdarah murni, karena itu tak mungkin diserang. Phil adalah yang pertama mereka serang, katanya, wajahnya yang bundar ketakutan. Dan semua tahu aku bisa dibilang nyaris Squib. Dalam minggu kedua Desember, Profesor McGonagall berkeliling seperti biasanya, mendaftar nama-nama mereka yang akan tinggal di sekolah selama liburan Natal. Mereka sudah mendengar bahwa Malfoy juga akan tinggal. Bagi mereka ini sangat mencurigakan. Liburan merupakan saat yang paling tepat untuk menggunakan ramuan Polyjuice dan mencoba mengorek pengakuan darinya. Sayangnya ramuan itu baru separuh selesai. Mereka masih membutuhkan tanduk beacon dan kulit ular pohon. Dan satu-satunya tempat mereka bisa mendapatkan keduanya adalah lemari pribadi Snape. Harry sendiri merasa dia lebih suka menghadapi monster legendaris Slytherin daripada tertangkap Snape sedang merampok kantornya. Yang kita perlukan, kata Hermione tegas ketika sudah hampir tiba saatnya mereka mengikuti 2 jam pelajaran ramuan, adalah pengalihan perhatian. Kemudian salah satu dari kita menyelinap ke dalam kantor Snape dan mengambil yang kita perlukan. Harry dan Ron memandang Hermione dengan cemas. Kurasa lebih baik aku yang melakukan pencurian. Hermione melanjutkan dengan tegas. Kalian berdua akan dikeluarkan jika membuat kesalahan lain, sedangkan reputasiku masih bersih. Jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah menimbulkan cukup kegaduhan untuk membuat Snape sibuk selama kira-kira 5 menit. Harry tersenyum lemah. Sengaja membuat kegaduhan di kelas ramuan Snape sama amannya dengan menusuk mata naga tidur. Pelajaran ramuan bertempat di salah satu ruang bawah tanah yang luas. Pelajaran sore itu berlangsung seperti biasa. 20 kuali berdiri menggelegak di antara meja-meja, yang di atasnya ada timbangan kuningan serta stoples-stoples bahan. Snape hilir mudik menembus asap, melontarkan komentar-komentar menyengat tentang hasil anak-anak Gryffindor. Sementara anak-anak Slytherin terkikik-kikik senang. Draco Malfoy, murid favorit Snape, berkali-kali mengarahkan matanya yang menonjol seperti mata ikan kepada Ron dan Harry, yang tahu betul kalau mereka membalas. Mereka akan langsung mendapat detensi sebelum mereka sempat berkata tidak adil. Ramuan pembekak Harry terlalu cair, tetapi pikirannya dipenuhi hal-hal lain yang jauh lebih penting. Dia sedang menunggu kode dari Hermione dan nyaris tidak mendengarkan ketika Snape berhenti di kualinya, mencemooh ramuan yang encer. Ketika Snape sudah berbalik dan pergi untuk mengomeli Neville, Hermione memandang Harry dan mengangguk. Harry dengan gesit membungkuk di balik kualinya, menarik keluar sebuah kembang api filibuster milik Fred dari kantongnya dan mengetuknya sekali dan cepat dengan tongkatnya. Kembang api itu mulai mendesis. Tahu dia hanya punya waktu beberapa detik, Harry menegakkan diri, membidik dan melemparkannya ke udara. Kembang api itu mendarat tepat di dalam kuali Goyle. Ramuan Goyle meledak, mengguyur seluruh kelas. Anak-anak menjerit ketika percikan ramuan membengkak menciprati mereka. Malfoy bahkan tersiram wajahnya dan hidungnya langsung membengkak sebesar balon. Goyle terhuyung-huyung, tangannya menutupi matanya yang sudah membesar seukuran piring. Sementara Snape berusaha menenangkan mereka dan mencari tahu apa yang terjadi. Di tengah kegemparan itu, Harry melihat Hermione diam-diam menyelinap keluar dari pintu. "Diam! Diam!" raung Snape. "Siapa saja yang kecipratan ke sini untuk mendapat ramuan pengempis. Kalau aku tahu siapa yang melakukan ini." Harry berusaha tidak tertawa ketika dilihatnya Malfoy bergegas maju. Kepalanya tergantung rendah keberatan, hidungnya yang menjadi sebesar melon. Selagi separuh kelas berjalan dengan susah payah ke meja Snape, beberapa keberatan lengan yang sebesar pentungan yang lain tak bisa bicara karena bibirnya membengkak super besar. Harry melihat Hermione menyelinap balik ke dalam kelas. Bagian depan jubahnya mengembung. Setelah semua minum seteguk penangkal dan berbagai bengkak sudah mengempis, Snape melesat ke kuali Goyle dan menyendok sisa kembang api yang terpilin hitam. Kelas menjadi hening. "Kalau sampai kutemukan siapa yang melempar ini," bisik Snape,
Akan kupastikan anak itu dikeluarkan. Harry mengatur wajahnya dengan harapan semoga tampak seperti ekspresi kebingungan. Snape memandangnya lurus-lurus. Dan bel yang berdering 10 menit kemudian betul-betul membuatnya lega. Dia tahu aku pelakunya. Harry memberitahu Ron dan Hermione. Sementara mereka bergegas kembali ke toilet Martel merana. Ya, dia tahu. Hermione memasukkan bahan-bahan baru ke dalam kuali dan mulai mengaduk dengan bersemangat. 2 minggu lagi jadi, katanya riang. Snape tak akan bisa membuktikan itu kau, kata Ron meyakinkan Harry. Apa yang bisa dia lakukan kalau bicara tentang Snape? Pasti itu adalah sesuatu yang jahat, kata Harry. Sementara ramuan itu berbuih menggelegak. Seminggu kemudian, Harry, Ron, dan Hermione sedang berjalan menyeberangi aula depan ketika mereka melihat beberapa anak berkerumunan di depan papan pengumuman. Membaca secari perkamen yang baru saja dipasang, Seamus Finnegan dan Dean Thomas memberi isyarat agar mereka mendekat. Mereka kelihatan bersemangat sekali. Mereka mengadakan klub duel, kata Seamus. Pertemuan pertama malam ini, aku tak keberatan ikut pelajaran duel. Pasti akan bermanfaat hari-hari ini. Apa? Kau pikir si monster Slytherin bisa berduel? Ron menanggapi. Tetapi dia juga membaca pengumuman itu dengan penuh minat. Bisa berguna, katanya kepada Harry dan Hermione waktu mereka berangkat makan malam. Kita Harry dan Hermione sepakat. Maka pukul 8 malam itu mereka bergegas kembali ke aula besar. Meja-meja makan panjang sudah lenyap dan panggung keemasan telah muncul di depan salah satu dinding. Diterangi 1000 lilin yang melayang-layang di atasnya. Langit-langit sekali lagi gelap pekat dan sebagian besar murid-murid tampaknya berkumpul di situ. Semua membawa tongkat dan kelihatannya bergairah. Siapa ya yang akan mengajar kita? Kata Hermione. Ketika mereka mendekat ke kerumunan anak-anak yang ramai berceloteh, ada yang bilang padaku Flitwick juara duel waktu masih muda. Mungkin dia yang akan mengajar. Asal saja bukan? Harry memulai, tapi mengakhiri dengan keluhan. Gilderoy Lockhart berjalan ke panggung, tampak gemilang dalam jubah berwarna merah tua keunguan, dan ditemani oleh tak lain tak bukan Snape, yang seperti biasa berjubah hitam. Lockhart melambaikan tangannya menyuruh anak-anak diam dan berseru, "Mendekat, mendekat. Apa semua bisa melihatku? Semua bisa mendengarku?" Bagus sekali. Nah, Profesor Dumbledore telah memberiku izin untuk membentuk klub duel kecil ini, untuk melatih kalian semua. Siapa tahu kalian perlu mempertahankan diri seperti yang kualami dalam banyak kesempatan untuk detail yang lebih lengkap. Baca saja buku-bukuku. Izinkan aku memperkenalkan asistenku Profesor Snape, kata Lockhart. Tersenyum lebar. Dia memberitahu aku, dia tahu juga sedikit-sedikit tentang duel dan bersedia membantuku melakukan peragaan singkat sebelum kita mulai. Nah, aku tak ingin kalian cemas. Kalian masih akan memiliki ahli ramuan kalau aku sudah selesai menanganinya. Tak usah takut. Bukankah bagus kalau mereka saling bunuh? Gumam Ron dan di telinga Harry. Bibir atas Snape mencibir. Harry heran kenapa Lockhart masih tersenyum. Kalau Snape memandangnya seperti itu. Harry pastilah sudah kabur secepat mungkin. Lockhart dan Snape berbalik untuk saling berhadapan dan membungkuk. Paling tidak Lockhart membungkuk, dengan tangan berputar-putar sementara Snape cuma mengedikkan kepala dengan jengkel. Kemudian mereka mengangkat tongkat seperti pedang di depan mereka. Seperti kalian lihat, kami memegang tongkat dalam posisi tempur yang diterima. Lockhart memberitahu penonton yang diam. Pada hitungan ketiga, kami akan melontarkan mantra pertama kami. Tak satu pun dari kami berdua bermaksud membunuh. Tentu, aku tak yakin, gumam Harry mengawasi Snape yang menyeringai memamerkan giginya. 1, 2, 3, keduanya mengayunkan tongkat tinggi-tinggi ke atas bahu. Snape berseru, "Expelliarmus!" Cahaya merah menyilaukan berkilat, menyambar dan Lockhart terangkat. Dia terbang mundur keluar panggung, menabrak dinding, merosot dan akhirnya terlentang di lantai. Malfoy dan beberapa anak Slytherin lain bersorak. Hermione berjingkak-jingkak panik. Apakah dia tidak apa-apa? Pekiknya dari antara jari-jarinya. Siapa peduli, kata Ron dan Harry bersamaan. Lockhart bangun terhuyung-huyung, topinya jatuh dan rambutnya yang ikal kini mencuat berdiri. Wah, Anda berhasil, katanya. Tertatih-tatih kembali ke panggung. Itu tadi mantra pelepas senjata. Seperti yang kalian lihat, tongkatku hilang. Terima kasih, Miss Brown.
yang ide bagus sekali untuk menunjukkannya kepada mereka. Profesor Snape, tapi kalau Anda tidak keberatan, bisa kubilang jelas sekali apa yang akan Anda lakukan tadi. Kalau aku mau menghentikan Anda, gampang sekali, tapi aku merasa ada baiknya membiarkan anak-anak melihatnya. Snape kelihatan siap membunuh. Profesor Lockhart akhirnya sadar juga, karena dia berkata, "Cukup peragaannya. Aku akan turun ke antara kalian dan memasang-masangkan kalian." Profesor Snape, kalau Anda bersedia membantuku. Mereka bergerak di antara anak-anak memasang-masangkan partner. Lockhart memasangkan Neville dengan Justin Weasley. Tetapi Snape mencapai Harry dan Ron lebih dulu. "Weasley, sudah waktunya memecah tip impian, kurasa," ejeknya. "Kau bisa berpartner dengan Finnegan." "Potter?" Harry otomatis bergerak mendekati Hermione. "Kurasa tidak," kata Snape tersenyum dingin. "Tuan Malfoy kemari. Coba lihat apa yang bisa kau lakukan terhadap si Potter yang terkenal ini. Dan kau, Miss Granger, kau bisa berpartner dengan Miss Bulstrode." Malfoy mendatangi sok gagah, menyeringai sombong. Di belakangnya berjalan seorang anak perempuan Slytherin yang mengingatkan Harry pada foto hantu perempuan tua jelek sekali yang dilihatnya dalam buku heboh dengan hantu. Tubuhnya besar dan kekar, dan rahangnya yang berat mencuat ke depan dengan menantang. Hermione tersenyum lemah kepadanya, yang tidak dibalasnya. "Hadapi partnermu," seru Lockhart, yang sudah kembali berada di panggung, dan membungkuk. Harry dan Malfoy nyaris tidak menggerakkan kepala, saling tidak melepas pandang. "Tongkat siap!" teriak Lockhart. "Pada hitunganku yang ketiga, ucapkan mantra untuk melucuti lawanmu. Hanya untuk melucuti mereka. Kita tidak menginginkan terjadinya malapetaka. 1, 2, 3. Harry mengangkat tongkatnya ke atas bahu, tetapi Malfoy sudah bertindak pada hitungan kedua. Mantranya menghantam Harry begitu keras sampai Harry merasa seakan kepalanya dipukul wajan. Dia terhuyung, tetapi kelihatannya dia tidak apa-apa. Dan tanpa membuang waktu lagi, Harry mengayunkan tongkatnya lurus-lurus ke arah Malfoy dan berteriak, "Rictus Sempra!" Cahaya keperakan meluncur menghantam perut Malfoy dan dia membungkuk menciu-ciu. "Kubilang lucuti senjatanya saja," teriak Lockhart kaget di atas kepala anak-anak yang sedang bertanding. Ketika Malfoy jatuh berlutut, Harry menyerangnya dengan mantra gelitik, dan Malfoy nyaris tak bisa bergerak saking sibuknya tertawa. Harry mundur, merasa tidak adil menyihir Malfoy yang masih di lantai. Tapi dia keliru. Terengah kehabisan napas, Malfoy mengarahkan tongkatnya kepada Harry, berkata tersedak, "Taranta Allegra." Dan detik berikutnya, kaki Harry sudah bergerak menyentak-nyentak dengan cepat di luar kendalinya. "Stop, stop!" Lockhart berteriak-teriak, tetapi Snape segera mengambil tindakan. "Finite ikan tantem," teriaknya. Kaki Harry berhenti menari, Malfoy berhenti tertawa, dan mereka bisa mendongak lagi. Asap kehijauan memenuhi panggung. Neville dan Justin terbaring di lantai. Terengah-engah, Ron memegangi Seamus yang wajahnya sepucat tembok, meminta maaf untuk entah apa yang telah dilakukan tongkat patahnya. Tetapi Hermione dan Miss Helen Bulstrode masih bergerak. Millicent memiting Hermione dan Hermione mengerang kesakitan. Tongkat keduanya tergeletak, terlupakan di atas panggung. Harry melompat menarik Millicent, susah sekali karena dia jatuh lebih besar daripada Harry. Ya ampun," kata Lockhart gugup dari antara kepala anak-anak, memandang hasil duel. "Bangun, Maximilian! Hati-hati, Miss Fawcett, cubit keras-keras, darahnya akan langsung berhenti." "Bot, manta tak bersahabat," kata Lockhart, berdiri kebingungan di tengah aula. Dia melirik Snape, yang mata hitamnya berkilat-kilat, dan segera membuang pandang. "Ayo, siapa yang mau jadi pasangan sukarela? Longbottom dan Weasley, bagaimana kalau kalian berdua?" "Ide buruk, Profesor Lockhart," kata Snape, berkelebat mendekat bagai kelawar besar yang jahat. "Longbottom membuat malapetaka dengan mantra yang paling sederhana. Kita akan mengirim entah apa yang tersisa dari Weasley ke rumah sakit dalam kotak korek api." Wajah Neville yang bundar dan merah jambu semakin merah. "Bagaimana kalau Malfoy dan Potter saja?" kata Snape dengan senyum licik. "Ide bagus," kata Lockhart, memberi isyarat kepada Harry dan Malfoy agar maju ke tengah aula, sementara anak-anak mundur untuk memberi mereka tempat. "Nah, Harry," kata Lockhart, "kalau Draco mengacukan tongkat ke arahmu, kau tangkal begini." Dia mengangkat tongkatnya sendiri, berusaha melakukan gerakan mengentak yang rumit dan tongkatnya jatuh. Snape mencibir ketika Lockhart buru-buru memungutnya, sambil berkata, "Ups, tongkatku terlalu bersemangat." Snape mendekati Malfoy, membungkuk dan berbisik di telinganya. Malfoy ikut mencibir. Harry mendongak memandang Lockhart dengan gugup dan berkata,
Profesor, bisakah Anda menunjukkan cara menangkal tadi sekali lagi? Takut nih, gumam Malfoy, sehingga Lockhart tidak bisa mendengarnya. Maumu, balas Harry dari sudut mulutnya. Lockhart memegang bahu Harry dengan riang. Lakukan saja apa yang kulakukan tadi, Harry. Apa? Menyatukan tongkat saya. Tetapi Lockhart tidak mendengarkannya. 3, 2, 1, mulai, teriaknya. Malfoy cepat-cepat mengangkat tongkatnya dan berteriak, Serpensortia. Ujung tongkatnya meledak. Harry mengawasi, terperanjat. Ketika seekor ular panjang hitam melesat dari ujung tongkat itu, terjatuh di lantai di antara mereka berdua dan mengangkat kepalanya, siap menyerang. Anak-anak menjerit-jerit, mundur ketakutan. Jangan bergerak, Potter, kata Snape santai, jelas senang melihat Harry berdiri bergeming, berhadapan dengan ular yang marah. Akan kulenyapkan. Biar aku saja, teriak Lockhart. Diacungkannya tongkatnya ke arah si ular dan terdengar letusan keras. Si ular alih-alih lenyap, terbang setinggi 3 meter dan terjatuh kembali ke lantai dengan bunyi berdebam keras. Marah sekali, mendesis-desis berang. Ular itu melata menuju Justin Finch-Fletley dan mengangkat kepalanya lagi, memamerkan taringnya siap menyerang. Harry tidak tahu apa yang membuatnya berbuat begitu. Dia bahkan tidak sadar telah memutuskan untuk melakukannya. Yang diketahuinya hanyalah kakinya membawanya maju seakan ada rodanya, dan bahwa dia berteriak bodoh kepada si ular. Jangan ganggu dia. Dan ajaib sekali, tak bisa dijelaskan, si ular terpuruk di lantai. Jinak seperti selang air besar hitam, matanya sekarang memandang Harry. Harry merasa ketakutannya memudar. Dia tahu ular itu tidak berbahaya. Dia tahu ular itu tidak akan menyerang siapa-siapa sekarang. Meskipun bagaimana dia tahu, dia tidak bisa menjelaskannya. Dia menengadah menatap Justin, tersenyum, berharap Justin kelihatan lega, atau bingung, atau bahkan berterima kasih, tetapi Justin justru tampak marah dan ketakutan. Kau pikir apa yang kau lakukan? Teriaknya, dan sebelum Harry sempat berkata apa-apa, Justin telah berbalik dan bergegas meninggalkan aula. Snape maju melambaikan tongkatnya, dan si ular lenyap dalam kepulan asap hitam. Snape juga menatap Harry dengan cara yang tak terduga, tajam, licik, dan penuh perhitungan, dan Harry tidak menyukainya. Dia juga sama-sama menyadari bisik-bisik tak senang di seluruh ruangan. Kemudian dia merasa ada yang menarik bagian belakang jubahnya. Ayo, kata Ron di telinganya, kita pergi, ayo. Ron memimpinnya meninggalkan aula. Hermione bergegas mengiringi. Ketika mereka akan melewati pintu, anak-anak di kanan kiri mereka minggir menjauh, seakan takut akan kejangkitan sesuatu. Harry sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan baik Ron maupun Hermione tidak menjelaskan apapun sampai mereka telah membawanya ke ruang rekreasi Gryffindor yang kosong. Kemudian Ron mendorong Harry ke kursi berlengan dan berkata, "Kau Parselmouth, kenapa kau tidak bilang pada kami?" "Aku apa?" "Parselmouth," kata Ron. "Kau bisa bicara dengan ular." "Aku tahu," kata Harry. "Maksudku, tadi itu baru kedua kalinya aku bicara dengan ular. Aku pernah tak sengaja melepaskan boa pembelit dan membuat sepupuku Dudley ketakutan di kebun binatang. Ceritanya panjang, tapi ular itu memberitahuku bahwa dia belum pernah melihat Brazil. Dan tanpa sengaja aku seolah telah membebaskannya. Itu sebelum aku tahu aku penyihir." "Ular boa pembelit memberitahumu dia belum pernah melihat Brazil?" Ron mengulang lemas. "Jadi," kata Harry, "pasti banyak orang di sini bisa melakukannya." "Oh tidak, mereka tak bisa," kata Ron. "Itu kemampuan yang sangat tidak umum, Harry. Ini buruk sekali." "Apa yang buruk?" kata Harry, mulai jengkel. "Kenapa sih dengan kalian semua? Dengar, kalau aku tidak melarang ular itu menyerang Justin." "Oh, itu yang kau katakan padanya? Apa maksudmu?" "Kau ada di sana, kau mendengarku." "Aku mendengarmu bicara Parseltongue," kata Ron. "Bahasa ular, kau bisa saja ngomong entah apa." Tak heran Justin panik. Kedengarannya kau menyemangati si ular untuk melakukan sesuatu mengerikan. "Tahu." Harry melongo. "Aku bicara bahasa lain, tapi aku tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin aku bisa bicara bahasa lain tanpa diriku sendiri tahu?" Ron menggeleng. Baik dia maupun Harry kelihatan seolah baru saja kematian teman. Harry tak mengerti apa yang begitu menyedihkan mereka. "Kalian mau memberitahuku apa salahnya menghentikan ular besar mencaplok kepala Justin?" katanya. "Apakah penting bagaimana aku melakukannya asal hasilnya Justin tidak usah bergabung dengan perburuan tanpa kepala?" "Itu penting," kata Hermione akhirnya bicara dengan suara tertekan. "Karena Salazar Slytherin terkenal justru karena kemampuannya bicara dengan ular. Itulah sebabnya simbol asrama Slytherin adalah ular." Harry terengah-engah.
Persis, kata Ron, dan sekarang seluruh sekolah akan mengira kau cucunya, atau entah keturunannya keberapa. Tapi aku bukan keturunannya, kata Harry dengan kepanikan yang tak dapat dijelaskannya. Susah dibuktikan, kata Hermione, dia hidup kira-kira 1000 tahun yang lalu. Bisa saja kau memang keturunannya. Harry terbaring tak bisa tidur selama berjam-jam malam itu. Lewat celah kelambu yang mengelilingi tempat tidur besarnya, dia memandang salju yang mulai melayang turun melewat jendela menara, dan bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah dia keturunan Salazar Slytherin? Dia tuh tak tahu menahu tentang keluarga ayahnya. Keluarga Dursley selalu melarangnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga penyihirnya. Diam-diam Harry mencoba mengatakan sesuatu dalam Parseltongue. Kata-katanya tak mau keluar. Rupanya dia harus berhadapan langsung dengan ular untuk bisa melakukannya. Tetapi aku di Gryffindor, pikir Harry. Topi seleksi tidak akan menempatkanku di sana kalau aku punya darah Slytherin. Kata suara kecil tidak menyenangkan di dalam otaknya. Tapi topi seleksi kan sebetulnya ingin menempatkanmu di Slytherin. Apa kau tidak ingat? Harry berbalik. Dia akan bertemu Justin besok di kelas herbologi dan dia akan menjelaskan bahwa dia justru menyuruh ular itu pergi, bukan mendekat. Dia berpikir dengan marah sambil menggembungkan bantalnya. Semua orang bodoh seharusnya juga tahu, tapi paginya salju mulai turun di malam hari telah berubah menjadi badai salju. Begitu hebatnya sehingga pelajaran herbologi terakhir tahun ajaran itu dibatalkan. Profesor Sprout ingin memakaikan kaos kaki dan shawl ke Mandrake, tugas rumit yang tak bisa dipercayakannya kepada orang lain. Apalagi sekarang, ketika penting sekali bagi Mandrake itu untuk segera tumbuh dan menghidupkan kembali Nyonya Norris dan Colin Creevy. Harry resah. Dia berceloteh terus tentang Justin di sebelah perapian di ruang rekreasi Gryffindor. Sementara Ron dan Hermione menggunakan jam kosong mereka untuk main catur sihir. Astaga Harry, kata Hermione putus asa ketika salah satu menteri Ron bergulat menjatuhkan perwiranya dari kudanya dan menyeretnya keluar papan. Pergilah cari Justin kalau itu begitu penting bagimu. Maka Harry bangkit dan keluar lewat lubang lukisan, bertanya-tanya dalam hati di mana kiranya Justin. Kastil lebih gelap daripada biasanya di siang hari, karena salju tebal abu-abu yang berpusat di semua jendela. Bergidik Harry berjalan melewati ruang-ruang kelas tempat pelajaran sedang berlangsung, menangkap sedikit-sedikit apa yang sedang terjadi di dalam. Profesor McGonagall sedang berteriak kepada seseorang yang kedengarannya telah mengubah temannya menjadi luwak. Melawan keinginan untuk melongo, Harry terus berjalan, berpikir bahwa Justin mungkin menggunakan jam kosong ini untuk mengerjakan PR dan memutuskan untuk mengecek perpustakaan lebih dulu. Serombongan anak-anak Hufflepuff yang seharusnya ikut pelajaran herbologi ternyata memang duduk di bagian belakang perpustakaan. Tetapi kelihatannya mereka tidak sedang bekerja. Di antara deretan rak buku yang tinggi, Harry bisa melihat bahwa kepala mereka berdekatan dan mereka kelihatannya sedang terlibat obrolan mengasihkan. Dia tidak bisa melihat apakah Justin berada di antara mereka. Dia sudah berjalan ke arah mereka ketika sesuatu yang mereka katakan tertangkap telinganya, dan dia berhenti untuk mendengarkan. Tersembunyi di seksi gaib, buku-buku yang membahas tentang segala sesuatu yang tak kelihatan. Jadi, kata seorang anak laki-laki gemuk, kusuruh Justin bersembunyi di asrama kita. Maksudku, kalau Potter sudah mengincarnya sebagai korban berikutnya, lebih baik dia tidak menonjolkan diri dulu. Tentu saja Justin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi sejak dia kelepasan omong pada si Potter bahwa dia kelahiran Muggle. Justin bilang padanya dia sudah didaftarkan ke Eton. Itu bukan hal yang kau gembar-gemborkan dengan adanya pewaris Slytherin yang berkeliaran kan? Kalau begitu kau yakin betul Potterlah pelakunya? Ernie, seorang anak perempuan berkepang pirang dengan cemas. Hannah, kata si gemuk sungguh-sungguh. Dia Parselmouth. Semua tahu itu tanda penyihir hitam. Pernahkah kau dengar ada penyihir terhormat yang bisa bicara dengan ular? Slytherin sendiri dijuluki si lidah ular. Terdengar gumam-gumam seru. Dan Ernie meneruskan, ingat apa yang tertulis di dinding. Musuh sang pewaris, waspadalah. Potter kan boleh dibilang bentrok dengan Phil. Yang berikutnya kita tahu. Kucing sipil diserang. Anak kelas 1 itu, si Creepy, membuat Potter jengkel waktu pertandingan Quidditch. Memotretnya ketika dia tergeletak di lumpur, yang kemudian kita tahu Creepy diserang. Tapi dia selalu kelihatan menyenangkan, kata Hannah tak yakin. Dan ya, dialah yang membuat kau tahu siapa menghilang. Masa sih dia jahat? Ernie merendahkan suaranya dengan penuh rahasia. Anak-anak Hufflepuff membungkuk semakin dekat supaya bisa menangkap kata-kata Ernie. Tak seorang pun tahu bagaimana dia bisa selamat dari serangan kau tahu siapa. Maksudku, dia masih bayi waktu itu terjadi. Mestinya kan dia sudah hancur berkeping-keping.
Hanya penyihir hitam berkekuatan luar biasa yang bisa bertahan dari serangan semacam itu. Dia semakin rendahkan suaranya sehingga tinggal tak lebih dari bisikan. Mungkin itulah sebabnya kau tahu siapa ingin membunuhnya. Tak ingin ada pangeran kegelapan lain menjadi saingannya. Aku ingin tahu kira-kira kekuatan apa lagi yang disembunyikan Potter. Harry tak tahan lagi. Sambil berdeham keras, dia melangkah dari balik rak-rak buku. Jika tidak semarah itu, dia akan melihat pemandangan yang menyambutnya tampak lucu. Semua anak Hufflepuff itu seolah dibuat membatu hanya karena melihat dirinya. Dan wajah Ernie langsung pucat pasi. "Halo," kata Harry, "aku mencari Justin Finch Bradley." Ketakutan terbesar anak-anak Hufflepuff telah terbukti. Mereka semuanya ketakutan memandang Ernie. "Mau apa kau mencari dia?" tanya Ernie dengan suara bergetar. "Aku ingin memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi dengan ular itu di klub duel," kata Harry. Ernie menggigit bibirnya yang pucat dan kemudian, setelah menghela napas panjang, berkata, "Kami semua ada di sana. Kami melihat apa yang terjadi." "Kalau begitu kau melihat bahwa setelah aku bicara dengannya, ular itu mundur," kata Harry. "Yang kulihat hanyalah," kata Ernie bandel. Meskipun dia bicara sambil gemetaran, "Kau bicara pasetong dan menggebah si ular ke arah Justin." "Aku tidak menggebah ular itu ke arahnya," kata Harry. Suara gemetar saking marahnya. "Ular itu bahkan tidak menyentuhnya." "Tapi nyaris saja," kata Ernie. "Dan siapa tahu kau merencanakan sesuatu." Dia menambahkan buru-buru, "Ku beritahukan padamu bahwa kau bisa menelusuri keluargaku sampai 9 generasi penyihir ke belakang. Dan darahku sama murninya dengan siapapun. Jadi, aku tak peduli darahmu darah macam apa," kata Harry sengit. "Kenapa aku mau menyerang anak-anak kelahiran Muggle? Aku sudah dengar kau membenci Muggle yang tinggal bersamamu," kata Ernie tangkas. "Tak mungkin tinggal bersama keluarga Dursley dan tidak membenci mereka," kata Harry. "Coba saja sendiri, aku ingin lihat." Harry berbalik dan menerobos keluar dari perpustakaan, membuat Madam Pinch, yang sedang menggosok sampul keemasan buku mantra besar, meliriknya mencela. Harry berjalan asal saja di koridor, seperti orang buta, nyaris tidak memperhatikan kemana dia pergi. Saking marahnya, akibat dia menabrak sesuatu yang sangat besar dan kokoh, yang membuatnya terpental jatuh ke lantai. "Oh, halo Hagrid," kata Harry, memandang ke atas. Wajah Hagrid tersembunyi sepenuhnya oleh topi balaklava wool bersalju. Tetapi tak mungkin itu orang lain. Tubuhnya yang sangat terbungkus dalam jubah tikus mondoknya memenuhi hampir seluruh koridor. Tangannya yang besar bersarung tangan menenteng bangkai seekor ayam jantan. "Kau tak apa-apa, Harry," katanya menarik ke atas balaklapanya supaya dia bisa bicara. "Kenapa kau tidak di kelas?" "Dibatalkan," kata Harry seraya bangkit. "Ngapain kau di sini?" Hagrid mengangkat ayam jantan yang sudah lemas itu. "Ayam kedua yang dibunuh semester ini," dia menjelaskan. "Kalau bukan rubah tentu Momo penghisap darah dan aku perlu izin kepala sekolah untuk bikin pagar sihir sekeliling kandang ayam." Dia memandang Harry lebih teliti dari bawah alis tebalnya yang bertabur salju. "Kau yakin kau tak apa-apa? Kau kelihatan panas dan banyak pikiran." Harry tak bisa mengulangi apa yang dikatakan Ernie dan anak-anak Hufflepuff lainnya tentang dia. "Tidak apa-apa," katanya. "Lebih baik aku pergi, Hagrid. Berikutnya transfigurasi dan aku harus mengambil buku-bukuku." Harry pergi, pikirannya masih dipenuhi ucapan-ucapan Ernie tentang dirinya. Justin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi sejak dia kelepasan ngomong pada si Potter bahwa dia kelahiran Muggle. Harry menaiki tangga dan membelok ke koridor lain yang gelap sekali. Obor-obornya padam kena tiupan angin keras bersalju yang masuk lewat ambang jendela yang lepas. Dia sudah sampai di tengah koridor ketika terantuk sesuatu yang tergeletak di lantai. Ia langsung jatuh. Harry menoleh itu melihat apa yang membuatnya jatuh dan hatinya mencelos. Justin Finch Bradley terbaring di lantai, kaku dan dingin. Ekspresi kaget terpampang di wajahnya, matanya menatap kosong ke langit-langit. Di sebelahnya ada sosok lain, pemandangan paling ganjil yang pernah dilihat Harry. Niksi kepala nyaris putus, tak lagi seputih mutiara dan transparan, melainkan hitam berasap, melayang tak bergerak dalam posisi horizontal, 15 cm dari lantai. Kepalanya setengah putus dan ekspresi wajahnya kaget, identik dengan ekspresi Justin. Harry bangun, nafasnya terengah, putus-putus jantungnya serasa menggedor-gedor rusuknya. Dia memandang liar ke sepanjang koridor dan melihat deretan laba-laba berlari secepat mungkin menjauhi kedua sosok itu. Suara teredam guru-guru dari kelas-kelas di kanan kirinya. Dia bisa lari dan tak seorang pun akan tahu dia pernah di situ. Tetapi dia tak dapat begitu saja meninggalkan mereka tergeletak di situ. Dia harus mencari bantuan. Akankah ada yang percaya dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejadian ini? Sementara dia berdiri di situ, panik pintu sebelah kanannya mendadak
mendadak terbuka. Pipes si hantu jahil melesat keluar. Wah, si Potty Wee Potter. Pipes terkekeh, menyenggol kacamata Harry sampai miring ketika melewatinya. Sedang ngapain si Potter? Kenapa dia sembunyi? Pipes mendadak berhenti. Dia baru setengah jalan berjungkir balik di udara, dengan kepala di bawah. Dia melihat Justin dan Nick si kepala nyaris putus. Dia langsung berputar tegak lagi, mengisi paru-parunya, dan sebelum Harry sempat mencegahnya, menjerit keras-keras, "Serangan! Serangan! Serangan lagi!" Orang maupun hantu tak ada yang selamat. "Lari, lari, selamatkan diri, serangan!" Blak, blak, blak. Pintu demi pintu membuka di sepanjang koridor dan orang membanjir keluar. Selama beberapa menit, keadaan sangat gempar dan kacau balau, sehingga ada kemungkinan Justin terinjak-injak dan anak-anak berdiri dalam tubuh si Nick kepala nyaris putus. Harry tergencet ke dinding ketika guru-guru berteriak menyuruh diam. Profesor McGonagall datang berlari-lari, diikuti murid-murid yang sedang mengikuti pelajarannya. Salah satunya masih berambut garis-garis hitam dan putih. Profesor McGonagall menggunakan tongkatnya untuk membuat ledakan keras yang membuat anak-anak langsung diam dan menyuruh semua kembali ke kelas masing-masing. Begitu koridor kosong lagi, Ernie si Hufflepuff tiba, tersengal-sengal di tempat kejadian. Tertangkap basah, Ernie menjerit, mukanya seputih tembok, mengacungkan telunjuknya secara dramatis kepada Harry. "Cukup, Macmillan," kata Profesor McGonagall tajam. Pipes melambung-lambung di atas, sekarang menyeringai jahil, mengawasi pemandangan di bawah. Pipes menyukai kekacauan. Ketika para guru membungkuk memeriksa Justin dan Nick si kepala nyaris putus, Pipes mendadak bernyanyi. "Oh Harry, kau keji. Oh, apa maumu? Kau bunuh murid-murid. Kau pikir itu lucu?" "Cukup, Pipes," bentak Profesor McGonagall, dan Pipes meluncur mundur, seraya menjulurkan lidah kepada Harry. Justin digotong ke rumah sakit oleh Profesor Flitwick dan Profesor Sinistra dari jurusan astronomi, tetapi kelihatannya tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan terhadap si Nick kepala nyaris putus. Akhirnya Profesor McGonagall menyihir kipas besar dan diberikannya kepada Ernie dengan instruksi supaya mengipasi si Nick kepala nyaris putus sampai terangkat ke atas tangga. Ernie pun mengipasi Nick dan melayang seperti helikopter hitam. Tinggal Harry dan Profesor McGonagall sendirian. "Ikut aku, Potter," katanya. "Profesor," kata Harry segera. "Saya bersumpah saya tidak." "Ini di luar kemampuanku, Potter," kata Profesor McGonagall kaku. Mereka berjalan dalam diam membelok di sudut dan Profesor McGonagall berhenti di depan gargoyle, patung batu besar yang jelek sekali. "Permen jeruk," katanya. Jelas ini kata sandinya, karena patung makhluk jelek itu mendadak hidup, melompat minggir, dan dinding di belakangnya terbelah. Bahkan dalam keadaan ketakutan pada apa yang akan terjadi, Harry masih tetap bisa kagum sekali. Di belakang dinding itu ada tangga spiral yang bergerak pelan ke atas, seperti eskalator. Saat dia dan Profesor McGonagall melangkah menaiki anak tangganya, Harry mendengar benturan dinding yang menutup di belakang mereka. Mereka meluncur ke atas melingkar-lingkar, makin lama makin tinggi, sampai akhirnya agak pusing. Harry bisa melihat pintu kayu ek berkilat di depan. Dengan mengetuk pintu berbentuk griffon, makhluk menakjubkan berkepala dan bersayap elang, tapi bertubuh singa. Harry tahu kemana dia dibawa. Ini pastilah kantor sekaligus tempat tinggal Dumbledore. Bab 12. Ramuan Polyjuice. Mereka tiba di puncak tangga batu dan Profesor McGonagall mengetuk pintunya. Pintu itu terbuka tanpa suara dan mereka masuk. Profesor McGonagall menyuruh Harry menunggu dan meninggalkannya sendirian. Harry memandang berkeliling. Satu hal sudah jelas, dari semua kantor guru yang pernah didatanginya, kantor Dumbledore lah yang paling menarik. Kalau tidak ketakutan setengah mati membayangkan dirinya akan dikeluarkan dari sekolah, Harry akan senang sekali punya kesempatan melihat-lihat. Ruangan itu besar dan bundar, penuh bunyi-bunyi kecil ganjil. Sejumlah peralatan perak yang aneh tergeletak di atas meja-meja berkaki panjang, kurus, mendesing, dan mengeluarkan gumpalan-gumpalan kecil asap. Dindingnya dipenuhi lukisan para mantan kepala sekolah. Pria dan wanita semuanya tertidur dalam figura masing-masing. Ada juga meja besar sekali berkaki seperti cakar, dan di atas rak di belakang meja terletak sebuah topi sihir kumal bertambal, topi seleksi. Harry ragu-ragu dengan hati-hati dipandangnya para penyihir yang tertidur di dinding. Tentunya tidak apa-apa kalau dia menurunkan topi itu memakainya sekali lagi, hanya untuk melihat, untuk memastikan topi itu memasukkannya ke asrama yang benar. Hati-hati dia berjalan ke balik meja, mengangkat topi itu dari raknya, dan menurunkannya pelan-pelan
jalan ke atas kepalanya, tapi itu terlalu besar dan merosot, menutupi matanya. Persis seperti ketika dia memakainya dulu. Harry menatap bagian dalam topi yang hitam, menunggu kemudian terdengar suara kecil di telinganya. Tergoda mau coba lagi ya, Harry Potter? Iya, gumam Harry. Maaf, mengganggumu. Aku ingin tanya. Kau bertanya-tanya dalam hati. Apakah aku memasukkanmu ke asrama yang benar? Kata si topi cerdik. Ya, kau sangat sulit ditempatkan. Tetapi pendapatku masih sama dengan yang kukatakan sebelumnya. Jantung Harry melonjak gembira. Kau bisa jadi penyihir hebat di Slytherin. Harry lemas. Dicengkramnya ujung topi dan ditariknya. Topi itu menggantung lunglai di tangannya. Kotor dan kumal. Harry mengembalikannya ke rak, perasaannya terpukul sekali. Kau keliru, katanya keras-keras kepada topi yang diam tak bersuara. Topi itu tidak bergerak. Harry mundur, masih mengawasinya. Kemudian bunyi ganjil seperti orang tercekik di belakangnya membuatnya berputar. Ternyata dia tak sendirian. Pada tenggeran emas di belakang pintu berdiri seekor burung yang kelihatannya sudah tua sekali. Mirip kalkun yang sudah dicabuti bulunya separuh. Harry memandangnya dan si burung balas memandangnya dengan galak, mengeluarkan bunyi dengan tercekik lagi. Burung itu kelihatannya sakit parah, matanya sangat redup. Dan bahkan sementara Harry memandangnya, 2 bulu rontok dari ekornya. Harry baru saja berkata dalam hati, wah gawat, kalau burung piaraan Dumbledore ini mati saat aku sedang sendirian bersamanya. Ketika si burung mendadak menyala terbakar, Harry memaki kaget dan mundur sampai menabrak meja. Dengan panik dia memandang berkeliling kalau-kalau ada segelas air, tapi dilihatnya tak segelas pun. Si burung sementara itu sudah menjadi bola api. Dia memaki keras dan detik berikutnya, yang tinggal hanyalah seonggok abu asap di lantai. Pintu ruangan terbuka, Dumbledore masuk, kelihatan sangat muram. Profesor, Harry tergagap, burung Anda. Saya tak bisa berbuat apa-apa, dia baru saja terbakar. Betapa herannya Harry, Dumbledore tersenyum. Sudah waktunya katanya. Sudah berhari-hari dia kelihatan parah sekali. Aku sudah bilang padanya untuk jalan terus. Dumbledore terkekeh melihat kekagetan di wajah Harry. Paukes itu ponik, Harry. Paukes itu ponik, Harry. Burung poni terbakar kalau sudah waktunya mati dan dilahirkan kembali dari abunya. Lihat dia. Harry menunduk dan melihat burung kecil keriput seperti baru menetas, menjulurkan kepalanya dari dalam abu. Sama jeleknya dengan burung tua tadi. Sayang, kau melihatnya pada hari terbakar, kata Dumbledore sambil duduk di belakang mejanya. Dia tampan sekali sebetulnya, bulunya merah dan keemasan. Bukan main indahnya, makhluk luar biasa ponik itu. Mereka bisa membawa beban yang berat sekali. Air mata mereka berkhasiat menyembuhkan dan mereka hewan peliharaan yang sangat setia. Dalam kekagetannya melihat Paukes terbakar, Harry sudah lupa untuk dia berada di sini, tetapi semuanya langsung diingatnya kembali begitu Dumbledore duduk di kursi berpunggung tinggi dan matanya yang biru pucat memandangnya tajam. Tapi sebelum Dumbledore bisa berkata apa-apa lagi, pintu kantornya berdebam terbuka dan Hagrid menerobos masuk. Matanya liar, topi balaklapanya bertengger di atas kepalanya yang berambut hitam aut-aut dan bangkai ayam jantan masih terayun di tangannya. Bukan, Harry, Profesor Dumbledore, kata Hagrid tegang. Aku bicara dengannya hanya beberapa detik sebelum anak itu ditemukan. Dia tak akan punya cukup waktu, Sir. Dumbledore berusaha mengatakan sesuatu, tapi Hagrid terus merepet. Melambai-lambaikan bangkai ayamnya dalam kebingungannya, membuat bulu-bulu ayam itu berterbangan kemana-mana. Aku mau sumpah di Kementerian Sihir kalau perlu. Hagrid, Anda tangkap anak yang salah, Sir. Aku tahu Harry tak pernah. Hagrid, kata Dumbledore keras. Aku tidak berpendapat Harry-lah yang menyerang anak-anak itu. Oh, kata Hagrid. Ayam jantannya terkulai lemas di sisinya. Baiklah, aku akan tunggu di luar kalau begitu, kepala sekolah. Dan dia melangkah keluar kelihatan malu. Anda tidak berpendapat saya yang menyerang, Profesor? Harry mengulang penuh harap. Sementara Dumbledore menyapu bulu-bulu ayam dari atas mejanya. Tidak, Harry, kata Dumbledore. Meskipun wajahnya muram lagi, tapi aku tetap ingin bicara denganmu. Harry menunggu dengan gugup sementara Dumbledore mengawasinya. Ujung-ujung jarinya yang panjang-panjang mengatup. Aku harus bertanya kepadamu, Harry, apakah ada yang ingin kau sampaikan padaku?
katanya lembut. Apa saja? Harry tak tahu harus bilang apa. Dia teringat teriakan Malfoy, giliranmu berikutnya, darah lumpur, dan ramuan Polyjuice menggelegak tersembunyi di dalam toilet Mater Merana. Kemudian dia teringat suara tanpa tubuh yang sudah didengarnya 2 kali dan ucapan Ron. Mendengar suara-suara yang tak bisa didengar orang lain, bukan pertanda baik, bahkan di dunia sihir sekalipun. Dia juga teringat apa yang dikatakan semua orang tentang dia, dan ketakutannya yang semakin besar bahwa dia ada hubungannya dengan Salazar Slytherin. Tidak, kata Harry, tidak ada, Profesor. Serangan ganda kepada Jasin dan Nick si kepala nyaris putus mengubah yang sebelumnya kegugupan menjadi kepanikan besar. Anehnya, nasib Nick si kepala nyaris putuslah yang paling membuat khawatir orang-orang. Apa yang mungkin berbuat begitu pada hantu? Orang-orang asing bertanya, kekuatan mengerikan apa yang bisa merusak orang yang sudah mati? Orang-orang berebut memesan tempat duduk di Hogwarts Express agar anak-anak bisa pulang Natal nanti. Kalau begini caranya, tinggal kita yang ada di sini, Ron berkata kepada Harry dan Hermione. Kita, Malfoy, Grape, dan Goyle, wah bukan main asiknya liburan Natal nanti. Grape dan Goyle yang selalu melakukan apa yang dilakukan Malfoy telah mendaftar untuk tinggal selama liburan juga. Tetapi Harry senang sebagian besar anak pulang. Dia sudah bosan menghadapi anak-anak yang menghindarinya di koridor. Seakan taringnya akan tumbuh mendadak atau dia akan menyemburkan bisa. Bosan pada bisik-bisik, tudingan-tudingan, dan desisan setiap kali dia lewat. Fred dan George meskipun demikian menganggap semua ini sangat lucu. Mereka sengaja berjalan di depan Harry di koridor-koridor, berteriak-teriak minggir, beri jalan pada Slytherin. Sihir jahat akan lewat. Percy sangat tidak menyetujui sikap mereka. Ini tidak lucu, katanya dingin. Oh, minggir Percy, kata Fred. Harry sedang buru-buru. Ya, dia sedang menuju kamar rahasia untuk minum teh dengan pelayanannya yang bertaring, kata George terkekeh. Ginny juga tidak menganggap itu lucu. Aduh, jangan dong, jerit Ginny setiap kali Fred menanyai Harry siapa yang akan diserang berikutnya. Atau George berpura-pura mengusir Harry dengan untayan besar bawang putih setiap kali mereka bertemu. Harry tidak keberatan, dia malah lega. Fred dan George menganggap itu lucu. Pendapat orang bahwa dia pewaris Slytherin. Tetapi sikap antik Fred dan George rupanya menjengkelkan Draco Malfoy, yang tampak semakin masam setiap kali dia melihat mereka membuat lelucon begitu. Itu karena dia sebetulnya ingin sekali menyombong bahwa dialah pewaris sebenarnya, kata Ron sok tahu. Kau tahu kan dia paling benci kalau ada yang mengalahkannya dalam hal apapun. Dan kau yang mendapat pujian untuk segala pekerjaan kotornya. Tidak lama lagi, kata Hermione dengan nada puas. Ramuan Polyjuice sudah hampir siap. Kita akan segera mendengar pengakuannya. Akhirnya semester berakhir dan kesunyian setebal tumpukan salju di halaman menyelimuti kastil. Alih-alih suram, Harry menganggapnya damai. Dan dia senang sekali hanya dia, Ron, dan Hermione yang tinggal di menara Gryffindor. Itu berarti mereka bisa bermain jentikan meletup sekeras mungkin tanpa mengganggu siapapun. Dan berlatih duel tanpa ada yang melihat. Fred, George, dan Ginny memilih tinggal di sekolah daripada mengunjungi Bill di Mesir bersama Tuan dan Nyonya Weasley. Percy yang mencela sikap mereka yang dinilainya kekanak-kanakan tidak melewatkan banyak waktu di ruang rekreasi Gryffindor. Dia sudah memberitahu mereka dengan angkuh bahwa dia tinggal selama Natal karena tugasnya lah sebagai prefek untuk memberi dukungan kepada para guru dalam masa-masa sulit ini. Pagi hari Natal tiba. Dingin dan putih bersalju. Harry dan Ron yang hanya tinggal berdua di kamar mereka dibangunkan pagi-pagi sekali oleh Hermione yang menerobos masuk. Ia sudah berpakaian lengkap dan membawa hadiah untuk mereka berdua. Bangun, serunya keras-keras seraya menarik gorden jendela. Hermione, kau tidak boleh masuk ke sini, kata Ron, menaungi matanya yang silau. Selamat Natal untuk kalian juga, kata Hermione. Seraya melemparkan hadiah untuk Ron. Aku sudah bangun hampir sejam yang lalu. Menambahkan serangga sayap rendah ke ramuan. Sudah jadi sekarang. Harry duduk, mendadak kantuknya hilang. Kau yakin? Positif, kata Hermione, menggeser skebes si tikus supaya dia bisa duduk di kaki tempat tidur besar Harry. Kalau kita akan melakukannya, menurutku, sebaiknya malam ini. Saat itu Hedwig meluncur masuk ke dalam kamar, membawa bungkusan amat kecil di paruhnya. Halo, kata Harry gembira. Ketika Hedwig mendarat di tempat tidurnya, kau sudah mau bicara padaku lagi? Hedwig menggigit-gigit telinga Harry dengan sayang.
yang bagi Harry merupakan hadiah yang jauh lebih menyenangkan daripada hadiah yang dibawanya. Mereka mengiriminya sebatang tusuk gigi dan surat pendek yang isinya menyuruh Harry mencari tahu kalau dia bisa tinggal di Hogwarts untuk liburan musim panas juga. Hadiah-hadiah Natal Harry lainnya jauh lebih memuaskan. Hagrid mengiriminya sekaleng besar gulali, dan Harry putuskan akan dipanaskan dulu sebelum dimakan. Ron menghadiahinya buku berjudul Terbang bersama Cannons, buku yang memuat fakta-fakta menarik tentang tim Quidditch favoritnya, dan Hermione telah membelikannya pena mewah bulu elang. Harry membuka hadiah terakhir dan menemukan jumper rompi rajutan tanpa kancing baru dan kue plum besar dari Nyonya Weasley. Harry menaruh kembali kartunnya. Perasaan bersalah kembali melandanya ketika dia teringat mobil Tuan Weasley yang tak pernah kelihatan lagi sehabis menabrak pohon dedalu perkasa, dan rencana pelanggaran peraturan yang akan dilakukannya bersama Ron berikutnya. Tak seorang pun, bahkan orang yang sedang ketakutan akan minum ramuan Polyjuice nanti, tidak bisa menikmati makan malam Natal di Hogwarts. Aula besar kelihatan megah sekali. Di situ tak hanya ada selusin pohon Natal berselimut salju dan untaian tebal holly dan mistletoe yang dipasang bersilang-silang di langit-langit, tetapi salju sihiran berjatuhan, hangat dan kering, dan langit-langit. Dumbledore memimpin mereka menyanyikan beberapa lagu Natal favoritnya. Semakin banyak minuman keras yang diteguk Hagrid dari pialanya, semakin menggelegar pula suaranya. Percy yang tidak menyadari Fred telah menyihir lencana prefeknya sehingga tulisannya sekarang menjadi pitak. Berkali-kali bertanya kepada mereka kenapa mereka cengar-cengir terus. Harry bahkan tidak peduli pada Draco Malfoy yang dari meja Slytherin melontarkan ejekan-ejekan keras tentang jumper barunya. Kalau mereka sedikit beruntung, Malfoy akan menerima balasannya beberapa jam lagi. Harry dan Ron baru saja menghabiskan porsi ketiga Natal mereka ketika Hermione mengajak mereka meninggalkan aula untuk melaksanakan rencana mereka malam itu. Kita masih memerlukan sedikit bagian tubuh orang-orang yang menjadi sasaran kita, kata Hermione tegas, seakan dia menyuruh mereka ke supermarket untuk membeli bubuk pencuci. Dan jelas, paling baik kalau kalian bisa mendapatkan sesuatu dari Grape dan Goyle. Mereka kan sahabat Malfoy, dia akan menceritakan segalanya kepada mereka. Dan kita juga perlu memastikan Grape dan Goyle yang asli tidak muncul sekali kita menginterogasi Malfoy. Aku sudah memikirkan segalanya, Hermione meneruskan dengan lancar, mengabaikan wajah keheranan Harry dan Ron. Dia menunjukkan 2 potong kue coklat besar. Ini sudah kuberi ramuan tidur sederhana. Yang harus kalian lakukan tinggal memastikan Grape dan Goyle menemukan kue-kue ini. Kalian tahu betapa rakusnya mereka. Mereka pasti akan memakainya. Begitu mereka tertidur, cabut beberapa helai rambut mereka dan sembunyikan mereka dalam lemari sapu. Harry dan Ron saling pandang dengan ragu-ragu. Hermione, kurasa tidak. Hal itu bisa saja tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi mata Hermione berkilau tajam. Tak berbeda dengan kilau yang kadang-kadang tampak di mata Profesor McGonagall. Ramuan itu tak ada gunanya tanpa rambut Grape dan Goyle, katanya tegas. Kalian ingin menyelidiki Malfoy kan? Oh, oke, kata Harry. Tapi bagaimana denganmu? Rambut siapa yang akan kau cabut? Aku sudah punya rambut yang kuperlukan, kata Hermione cerah, menarik keluar sebuah botol kecil mungil dari dalam sakunya dan menunjukkannya kepada mereka sehelai rambut di dalamnya. Ingat, Millicent Bulstrode yang bergulat denganku di klub duel, rambutnya tertinggal di jubahku ketika dia mencoba mencekikku, dan dia pulang liburan Natal ini, jadi aku tinggal bilang pada anak-anak Slytherin bahwa aku batal pulang ke rumah. Ketika Hermione sudah pergi untuk mengecek ramuan Polyjuice lagi, Ron menoleh kepada Harry dengan ekspresi seolah akan tertimpa malapetaka. Pernahkah kau mendengar rencana dengan begitu banyak hal yang bisa gagal? Betapa herannya Harry dan Ron ketika tahap pertama rencana mereka berjalan mulus seperti yang telah dikatakan Hermione. Mereka bersembunyi di aula besar yang sudah kosong setelah acara minum teh Natal, menunggu Grape dan Goyle yang tinggal berdua di meja Slytherin melahap porsi keempat kue mereka. Harry sudah meletakkan kue coklat di ujung pegangan tangga. Ketika melihat Grape dan Goyle meninggalkan aula besar, Harry dan Ron cepat-cepat bersembunyi di balik baju zirah di dekat pintu. Tolol banget, bisik Ron. Gembira luar biasa ketika Grape menyenggol Goyle dan menunjuk kue itu dengan
senang, lalu menyambarnya sambil nyengir konyol. Mereka langsung menjejalkan kue itu ke dalam mulut besar mereka. Sesaat mereka berdua mengunyah dengan rakus. Wajah mereka penuh kemenangan, kemudian tanpa perubahan ekspresi sedikit pun keduanya roboh ke lantai. Kesulitan yang paling besar adalah menyembunyikan mereka di dalam lemari di seberang ruangan. Begitu mereka sudah aman dijejalkan di antara ember-ember dan kain pel, Harry mencabut dua rambut pendek kaku yang tumbuh di dahi Goyle dan Ron, mencabut beberapa helai rambut Grab. Mereka juga mencuci sepatu Grab dan Goyle. Mereka juga mencuri sepatu Grab dan Goyle, karena sepatu mereka kelewatan kecil untuk ukuran kaki kedua anak Slytherin itu. Kemudian masih keheranan akan apa yang baru saja mereka lakukan. Mereka berlari ke toilet Martel merana. Mereka nyaris tak bisa melihat gara-gara asap tebal hitam yang keluar dari bilik tempat Hermione mengaduk isi kualinya. Dengan menarik jubah untuk menutupi muka mereka, Harry dan Ron mengetuk pintu pelan. Hermione, mereka mendengar kunci diputar. Dan kemudian Hermione muncul, wajahnya berkilau dan kelihatan cemas. Di belakangnya mereka mendengar bunyi blap-blap ramuan kental yang menggelegak. 3 gelas besar sudah siap di atas tempat duduk kloset. Berhasil? Tanya Hermione menahan napas. Harry menunjuk rambut Goyle. Bagus, dan aku sudah mengambil jubah mereka dari tempat cucian, kata Hermione, mengangkatkan tong kecil. Kalian perlu jubah lebih besar kalau sudah jadi Grab dan Goyle. Ketiganya memandang kuali dari dekat. Ramuan itu tampak seperti lumpur kental hitam yang menggegap. Aku yakin sudah melakukan segalanya dengan benar, kata Hermione dengan gugup membaca ulang halaman ramuan-ramuan paling mujarab yang sudah bercak-bercak. Tampilannya sudah seperti yang dikatakan buku. Begitu kita meminumnya, kita cuma punya waktu tepat 1 jam sebelum berubah menjadi diri kita lagi. Sekarang bagaimana, bisik Ron? Kita bagi menjadi 3 gelas dan kita tambahkan rambutnya. Hermione memasukkan sendokan-sendokan besar cairan kental itu ke dalam masing-masing gelas. Kemudian dengan tangan gemetar dia menggoyang botolnya sampai rambut Millicent jatuh dari botol itu ke dalam gelas pertama. Ramuan itu mendesis keras seperti ceret yang airnya mendidih dan berbuih banyak. Sedetik kemudian ramuan itu sudah berubah warna menjadi kuning menjijikkan. Yay, sari pati Millicent Bulstrode, kata Ron memandang dengan jijik. Pasti rasanya memuakkan. Masukkan rambutmu sekarang, kata Hermione. Harry menjatuhkan rambut Goyle ke dalam gelas yang di tengah dan Ron memasukkan rambut Grab ke gelas terakhir. Kedua gelas itu mendesis berbuih. Yang berisi rambut Goyle berubah warna menjadi coklat muda. Yang berisi rambut Grab menjadi coklat tua kelam. Tunggu, kata Harry ketika Ron dan Hermione mau mengambil gelas mereka. Kita sebaiknya tidak meminumnya sama-sama di sini. Begitu kita berubah menjadi Grab dan Goyle, tempat ini tidak akan cukup, dan Millicent Bulstrode juga tidak kecil. Pemikiran bagus, kata Ron, membuka kunci pintu. Kita minum dalam bilik yang berlainan. Berhati-hati agar ramuan polyjuice-nya tidak ada yang tercecer. Harry menyelinap ke dalam bilik yang di tengah. Siap, dia berseru. Siap, terdengar jawaban Ron dan Hermione. 1, 2, 3, seraya memencet hidungnya, Harry meminum ramuannya dalam 2 tegukan. Rasanya seperti kol yang dimasak kelamaan. Segera saja bagian dalam tubuhnya mulai bergerak-gerak seakan dia baru saja menelan. Tanya-tanya dalam hati apakah dia akan muntah. Kemudian perutnya serasa terbakar. Dan rasa panas ini menjalar cepat dari perut ke ujung-ujung jari tangan dan kakinya. Reaksi berikutnya begitu hebat, membuat Harry terpekik kaget dan jatuh merangkak. Dia merasa seperti meleleh ketika kulit di seluruh tubuhnya ditumbuhi gelembung-gelembung seperti lilin panas. Dan di depan matanya sendiri, tangannya mulai tumbuh, jari-jarinya menggembung, kukunya melebar dan buku-buku jarinya bertonjolan besar-besar. Bahunya melebar, rasanya sakit, dan denyut-denyut di dahinya memberitahunya rambutnya sedang tumbuh merambat ke alisnya. Jubahnya sobek ketika dadanya mengembang seperti tong pecah sampai lingkaran pengikatnya terlepas. Kakinya sakit sekali terjepit sepatu yang ukurannya terlalu kecil 4 nomor. Dan mendadak saja, seperti mulainya tadi, segalanya berhenti. Harry berbaring menelungkup di lantai batu bilik yang dingin, mendengarkan Martel yang berdengup merana di bilik paling ujung. Dengan susah payah dia mengentakkan sepatunya sampai lepas dan berdiri. Beginilah rasanya menjadi Goyle. Tangannya yang besar gemetar, dia melepas jubahnya, yang menggantung kira-kira 30 cm di atas mata kakinya. Memakai jubah yang disediakan Hermione.
dan mengikat tali sepatu Goyle yang seperti perahu. Tangannya mau menyibakkan rambut dari matanya, tapi yang terpegang olehnya hanya rambut pendek kaku bagai kawat yang tumbuh memenuhi dahinya. Kemudian dia menyadari bahwa kacamatanya membuat pandangannya kabur, karena Goyle jelas tidak memerlukannya. Dilepasnya kacamatanya, lalu dia berteriak, "Kalian berdua oke?" Suara serak Goyle terdengar dari mulutnya. Ya, terdengar dengkur berat Grab dari sebelah kirinya. Harry membuka pintu biliknya dan melangkah di depan cermin yang retak. Goyle balik memandangnya dengan mata dalam yang suram. Harry menggaruk telinganya, begitu juga Goyle. Pintu Ron terbuka, mereka berpandangan. Dari potongan rambutnya yang seperti batok kelapa sampai ke lengan gorilanya yang panjang, Ron tak bisa bedakan dari Grab, hanya saja dia kelihatan pucat dan syok. "Tak bisa dipercaya," kata Ron, mendekati cermin dan menekan-nekan hidung pesek Grab. "Tak bisa dipercaya." "Lebih baik kita segera berangkat," kata Harry menggendurkan arloji yang menjepit pergelangan tangan Goyle yang tebal. "Kita masih harus menemukan ruang rekreasi Slytherin. Mudah-mudahan kita ketemu orang yang bisa kita buntuti." Ron yang sejak tadi memandang Harry berkata, "Kau tak tahu betapa anehnya melihat Goyle berpikir." Dia menggedor pintu Hermione. "Ayo, kita harus pergi." Suara tinggi melengking menjawabnya, Kurasa aku tidak akan keluar. Kalian jalan saja tanpa aku." "Hermione, kami tahu Millicent Bulstrode jelek. Tak akan ada yang tahu itu kau." "Tidak, betul. Aku tidak akan ikut. Kalian berdua bergegaslah. Kalian membuang-buang waktu." Harry memandang Ron kebingungan. "Nah, kalau begitu kau lebih mirip Goyle," kata Ron. Begitulah tampangnya setiap kali ditanya guru. "Hermione, apakah kau tidak apa-apa?" tanya Harry dari balik pintu. "Baik, aku baik. Kalian pergilah." Harry memandang arlojinya. 5 dari 60 menit mereka yang sangat berharga telah lewat. "Kami akan menemuimu di sini nanti, oke?" katanya. Harry dan Ron membuka pintu toilet hati-hati, memastikan keadaan aman, lalu keluar. "Jangan mengayunkan tanganmu seperti itu," Harry bergumam kepada Ron. Grab biasanya tangannya kaku. Bagaimana kalau begini?" "Ya, itu lebih baik." Mereka menuruni tangga pualam yang mereka perlukan. Sekarang tinggal anak Slytherin yang bisa mereka ikuti ke ruang rekreasi Slytherin. Tapi tak ada seorang pun. "Ada ide?" gumam Harry. "Anak-anak Slytherin selalu datang untuk sarapan dari arah sana," kata Ron, mengangguk ke pintu ruang bawah tanah. Baru saja dia selesai bicara, seorang gadis berambut panjang ikal muncul dari pintu. "Maaf," kata Ron, bergegas mendekatinya. "Kami lupa jalan ke ruang rekreasi kita." "Apa?" kata gadis itu kaku. "Ruang rekreasi kita? Aku anak Ravenclaw." Gadis itu pergi, menoleh curiga kepada mereka. Harry dan Ron bergegas menuruni tangga batu menuju kegelapan. Langkah-langkah mereka bergema keras ketika kaki raksasa Grab dan Goyle mengentak lantai. Mereka merasa tidak akan semudah yang mereka harapkan. Lorong-lorong yang berputar-putar seperti labirin itu kosong. Mereka turun semakin dalam ke bawah sekolah. Berkali-kali mengecek arloji untuk melihat berapa lama lagi waktu yang masih tersisa. Setelah 1/4 jam, tepat ketika mereka mulai putus asa, mereka mendengar bunyi gerakan di depan. Kata Ron. "Itu salah satu dari mereka." Sosok itu muncul dari ruang sebelah. Ketika mereka bergegas mendekat, mereka kecewa. Ternyata bukan anak Slytherin, melainkan Percy. "Apa yang kau lakukan di bawah sini?" tanya Ron heran. Percy tampak terhina. "Itu," katanya kaku. "Bukan urusanmu. Kau Grab kan? Apa? Ya," kata Ron. "Kembalilah ke kamar kalian," kata Percy galak. "Tidak aman berkeliaran di koridor gelap sekarang ini." "Kau sendiri berkeliaran," tuduh Ron. "Aku," kata Percy membusungkan dada. "Repek. Tak ada yang akan menyerangku." Tiba-tiba terdengar suara di belakang Harry dan Ron. Draco Malfoy berjalan ke arah mereka. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Harry senang melihatnya. "Di sini rupanya kalian," katanya, memandang mereka. "Apa dari tadi kalian makan terus seperti babi di aula besar? Aku mencari-cari kalian. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang benar-benar lucu pada kalian." Malfoy mengerling Percy dengan menghina. "Dan apa yang kau lakukan di sini, Weasley?" cibirnya. Percy kelihatan marah. "Kau harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada prefek sekolah," katanya. "Aku tak suka sikapmu." Malfoy mencibir dan memberi isyarat kepada Harry dan Ron untuk mengikutinya. Harry nyaris minta maaf pada Percy, tapi untung langsung ingat dan menahan diri. Dia dan Ron bergegas mengikuti Malfoy, yang berkata ketika mereka membelok ke lorong berikutnya, "Si Peter Weasley itu, Percy." Ron otomatis membetulkannya. "Apalah," kata Malfoy. "Kuperhatikan belakangan ini dia menyelinap kemana-mana, dan aku tahu apa maunya. Dia pikir dia bisa menangkap pewaris Slytherin sendirian." Malfoy tertawa mengejek.
Harry dan Ron bertukar pandang bergairah. Malfoy berhenti di depan tembok batu kosong dan lembab. "Apa kata kuncinya?" tanyanya kepada Harry. Kata Harry. "Oh iya, darah murni," kata Malfoy. Tidak mendengarkan ucapan Harry, dan pintu batu yang tersembunyi di tembok itu menggeser terbuka. Malfoy masuk diikuti Harry dan Ron. Ruang rekreasi Slytherin adalah ruang bawah tanah yang panjang dan rendah, dengan tembok dan langit-langit batu kasar. Dari langit-langit itu, lampu-lampu kehijauan bergantungan pada rantai. Api berderak dalam perapian yang berukir rumit di depan mereka, dan beberapa anak Slytherin mengelilingi mereka di kursi-kursi berukir. "Tunggu di sini," kata Malfoy kepada Harry dan Ron, memberi isyarat agar mereka duduk di sepasang kursi kosong agak jauh dari perapian. "Akan kuambil, ayahku baru saja mengiriminya." Bertanya-tanya dalam hati apa yang akan ditunjukkan Malfoy kepada mereka, Harry dan Ron duduk, berusaha kelihatan tidak canggung. Malfoy muncul lagi beberapa saat kemudian, membawa guntingan koran. Disodorkannya guntingan koran itu ke bawah hidung Ron. "Ini akan membuatmu tertawa," katanya. Harry melihat mata Ron membelalak kaget. Ron membaca guntingan koran itu cepat-cepat, dengan tawa yang dipaksakan. Lalu diberikannya kepada Harry. Ternyata itu berita yang digunting dari Daily Prophet, bunyinya, "Penyelidikan di Kementerian Sihir. Arthur Weasley, kepala kantor penyalahgunaan barang-barang magel, hari ini didenda 50 galeon karena menyihir mobil magel. Tuan Lucius Malfoy, anggota Dewan Sekolah Sihir Hogwarts, tempat mobil tersihir itu mendarat beberapa waktu yang lalu, menelpon hari ini, mengusulkan pemecatan Tuan Weasley. Weasley telah merusak reputasi kementerian." Tuan Malfoy berkata kepada reporter kami, "Dia jelas tidak layak membuat peraturan untuk kita dan undang-undang perlindungan magelnya harus segera dihapuskan." Tuan Weasley tidak bisa dimintai komentar. Meskipun istrinya menyuruh para reporter untuk menyingkir, kalau tidak mereka akan melepas hantu keluarga untuk menyerang para reporter. "Nah," kata Malfoy tak sabar ketika Harry mengembalikan guntingan koran itu kepadanya. "Apa menurutmu tidak lucu?" "Haha," kata Harry suram. "Arthur Weasley suka sekali pada magel. Mestinya dia patahkan saja tongkatnya jadi 2 dan bergabung dengan mereka," kata Malfoy menghina. "Kau tak akan tahu keluarga Weasley berdarah murni kalau melihat tingkah mereka." Wajah Ron, atau lebih tepatnya Grab, berkeruyuk saking marahnya. "Kenapa sih kau?" bentak Malfoy. "Sakit perut," keluh Ron. "Pergi ke rumah sakit dong, dan tendang semua darah lumpur itu untukku," kata Malfoy terkekeh. "Tahu tidak, aku heran Daily Prophet belum juga memberitakan tentang serangan-serangan ini," katanya meneruskan. "Berpikir-pikir, kurasa Dumbledore berusaha menutupinya. Dia akan dipecat kalau kejadian ini tidak segera dihentikan. Ayah selalu bilang Dumbledore hal terburuk yang terjadi di sekolah ini. Dia suka anak-anak kelahiran magel. Kepala sekolah yang layak tidak akan menerima anak tolol seperti Creevy." Malfoy berpura-pura memotret, menjepret-jepret dengan kamera khayalan, menirukan gaya Colin. "Potter, boleh aku memotretmu? Potter, boleh aku minta tanda tanganmu? Boleh dong aku menjilat sepatumu, Potter?" Dia menurunkan tangannya dan memandang Harry dan Ron. "Kenapa sih kalian berdua?" Walaupun terlambat, Harry dan Ron memaksa diri tertawa, tapi Malfoy tampaknya puas. "Mungkin Grab dan Goyle memang selalu tell me. Santo Potter, sahabat para darah lumpur," kata Malfoy lambat-lambat. "Dia satu lagi yang tak punya rasa sihir yang pantas. Kalau tidak, dia tak akan bergaul dengan Granger, si darah lumpur itu. Dan orang-orang mengira dialah pewaris Slytherin." Harry dan Ron menunggu dengan napas tertahan. Malfoy jelas sebentar lagi akan memberitahu mereka bahwa dialah pewarisnya. "Tetapi, kalau saja aku tahu siapa dia," kata Malfoy jengkel, "aku bisa membantu mereka." Rahang Ron membuka lebar sehingga wajah Grab kelihatan lebih tolol dari biasanya. Untungnya Malfoy tidak memperhatikan, dan Harry berpikir cepat, berkata, "Kau pasti punya dugaan siapa yang ada di belakang semua ini. Kau tahu aku tak tahu apa-apa. Goyle, berapa kali harus kukatakan padamu?" bentak Malfoy. Dan ayah juga sama sekali tak mau bercerita tentang terakhir kali kamar rahasia dibuka. Tentu saja, kejadiannya 50 tahun yang lalu. Jadi sebelum dia di sini, tapi dia tahu tentang semua itu, dan dia bilang kejadian itu ditutup-tutupi dan akan mencurigakan kalau aku tahu terlalu banyak tentangnya. Tetapi aku tahu satu hal, terakhir kali kamar rahasia dibuka, satu darah lumpur meninggal. Jadi pasti tinggal tunggu waktu sebelum salah satu dari mereka dibunuh kali ini. Mudah-mudahan saja si Granger, katanya girang. Ron mengepalkan tinju raksasa Greg, merasa bahwa rahasia mereka bisa terbongkar jika Ron meninju Malfoy. Harry melempar pandang memperingatkan dan
berkata, "Tahukah kau, apakah orang yang membuka kamar rahasia dulu itu berhasil ditangkap?" "Oh ya, siapapun orangnya, dia dikeluarkan," kata Malfoy. "Mungkin mereka masih di Azkaban." "Azkaban?" tanya Harry bingung. "Azkaban, penjara penyihir Goyle," kata Malfoy memandangnya tak percaya. "Astaga, kau lebih tell me dari ini. Kau akan jadi terbelakang." Malfoy duduk gelisah di kursinya dan berkata, "Ayah berpesan agar aku tidak menonjolkan diri dan membiarkan pewaris Slytherin bertindak. Dia bilang sekolah perlu dibersihkan dari semua sampah darah lumpur. Tapi aku tak boleh ikut campur. Tentu saja, dia sendiri sedang banyak disorot sekarang ini. Kalian tahu Kementerian Sihir merazia rumah kami minggu lalu." Harry berusaha memaksa wajah bodoh Goyle ikut prihatin. "Ya," kata Malfoy, "untunglah tidak banyak yang mereka temukan. Ayah punya beberapa benda ilmu hitam yang sangat berharga, tetapi untungnya kami punya kamar rahasia di bawah lantai ruang tamu." "Oh," kata Ron. Malfoy memandangnya. Begitu juga Harry. Wajah Ron memerah, bahkan rambutnya pun memerah. Hidungnya juga pelan-pelan memanjang. Waktu mereka telah habis, Ron sedang kembali menjadi dirinya. Dan dari kengerian yang terpancar di wajahnya, mestinya Harry juga. Mereka berdua melompat bangun. "Harus minum obat untuk sakit perutku," gerutu Ron, dan tanpa berlama-lama lagi mereka berlari menyeberangi ruang rekreasi Slytherin, menerobos tembok batu dan bergegas menaiki tangga. Berharap Malfoy tidak melihat sesuatu yang aneh. Harry bisa merasakan sepatu besar Goyle kelonggaran untuk kakinya, dan dia harus mengangkat jubahnya saat tubuhnya mengecil. Mereka berlari menaiki tangga menuju aula depan, yang bising dengan gedoran dari lemari tempat mereka mengurung Grab dan Goyle. Setelah meninggalkan sepatu mereka di depan lemari, mereka berlari menaiki tangga bualam dengan hanya berkaus kaki, menuju toilet Martel merana. "Ya, tidak sepenuhnya sia-sia," kata Ron tersengal, menutup pintu toilet di belakang mereka. "Kita memang belum tahu siapa yang melakukan penyerangan ini, tapi aku akan menulis kepada Dad dan memintanya memeriksa di bawah ruang tamu Malfoy." Harry memeriksa wajahnya di cermin retak. Dia sudah kembali normal. Dia memakai kacamatanya sementara Ron menggedor pintu bilik Hermione. "Hermione, keluar, banyak yang akan kami ceritakan." "Pergi," lengking Hermione. Harry dan Ron berpandangan. "Ada apa?" tanya Ron. "Kau pasti sudah balik jadi dirimu lagi sekarang?" "Kami sudah." Tetapi Martel merana tiba-tiba melayang menembus pintu bilik. Harry belum pernah melihatnya seriang itu. "Oh, tunggu sampai kalian lihat sendiri," katanya. Mengerikan sekali. Mereka mendengar kunci diputar dan Hermione muncul. Terisak-isak, jubahnya ditarik menutupi kepalanya. "Ada apa?" tanya Ron bingung. "Apa hidungmu masih hidung Millicent? Atau apa?" Hermione menjatuhkan jubahnya dan Ron mundur sampai ke wastafel. Wajah Hermione ditumbuhi bulu hitam, matanya jadi kuning dan ada telinga runcing mencuat dari rambutnya. "Itu rambut kucing," lolongnya. "Millicent Bulstrode pastilah punya kucing, dan ramuan itu tidak boleh digunakan untuk berubah menjadi binatang." Oh, kata Ron. "Kau akan diledek habis-habisan," kata Martel senang. "Tidak apa-apa, Hermione," kata Harry buru-buru. "Kami akan membawamu ke rumah sakit." Madame Pomfrey tak pernah mengajukan banyak pertanyaan. Butuh waktu lama membujuk Hermione untuk meninggalkan toilet. Martel merana melepas kepergian mereka dengan terbahak-bahak. "Tunggu sampai ketahuan kau punya ekor." Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Purpose. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Purpose selanjutnya. Bye-bye.